Yang saya hormati Ketua DPRD Bangka Barat, Pak Marudur Saragi. Yang saya hormati Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bangka Belitung, Pak Didit. Ketua PC Ansor, Pak Suhada, Pak Ustadz Suhada, senior kita kalau urusan keagamaan di sini. Yang saya hormati Ketua FKUB Bangka Barat, terima kasih Pak sudah hadir dalam acara kita hari ini. Yang saya hormati perwakilan Ketua Hindu Pak Ibu Wahyuni, terima kasih Bu. Yang saya hormati perwakilan dari Katolik Pak Yusuf Yudono, terima kasih Pak. Ya Bu, ini saya bilang apa nggak salah sih, pemuda Pancasila kan kok Ibu gitu, ternyata memang bener Ibu gitu, luar biasa Ibu ini. Dari Senkom Pak Ari S, luar biasa, terima kasih Pak Ari. Dari GMNI Pak Adinda Dwi Afriante. Saya sebagai putra Babel, saya sangat bangga. Terutama mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu putra mentok, putra putri mentok. Saya pikir juga seharusnya sangat bangga luar biasa. Karena di dalam sejarah nasional kita atau mungkin di dunia pun dicatat bahwa Bangka Belitung ini adalah provinsi, menjadi salah satu provinsi tempat pembuangan Presiden kita Soekarno. Mentok khususnya dan Minumbing paling tepatnya, dan dengan Wisma Ranggamnya yang sangat terkenal. Dan saya sangat bangga kalau di dalam cerita-cerita bahwa ada pendiri bangsa kita, orang hebat di Republik ini pernah dibuang di daerah kita. Jadi kalau orang udah bercerita Soekarno pernah dibuang di mana-mana, kalau udah disebutnya Bangka Belitung dan disebutnya mentok, saya biasanya angkat tangan buat. Kenapa saya angkat tangan? Kalau ceritanya jelek, mungkin saya nggak berani kan seperti itu. Tetapi ini cerita mengharumkan bangsa dan negara kita, Soekarno. Adanya dibuang di daerah kita mentok. Makanya kita sebagai masyarakat Bangka Barat, saya pikir kita harus berbangga. Saya walaupun bukan dari Bangka Barat, saya dari Bangka Induk, tetapi saya juga bangga. Makanya setiap kali perwakilan, kalau sebut nama itu disebut, saya yang angkat tangan sebagai perwakilan masyarakat Bangka itu. Soekarno adalah seorang tokoh masyarakat kita, pejuang, proklamator kita, yang menurut saya beliaulah orang yang pada masanya berpikir keluar dari biasanya. Indonesia mau merdeka ini bukan pada tahun 1945 aja saja, bukan. Berpikir ya mungkin tidak keluar dari cara berpikirnya seperti pada zamannya. Pada zamannya berpikir saya menjadi raja, saya orang paling kuat, saya lawan. Ternyata untuk memerdekakan republik ini tidak cukup dengan kekuatan secara parsial. Saya katakan kenapa parsial? Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kerajaannya banyak sekali. Mereka dengan sendiri-sendirinya berperang melawan Belanda dan tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Tetapi Soekarno berpikir lain, di luar kebiasaan pada waktu itu. Dia berpikir, dia melihat bahwa raja-raja yang begitu hebat, raja-raja yang begitu kuat, raja-raja yang begitu terkenal melawan Belanda itu tidak gampang. Makanya Soekarno berpikir keluar dari kebiasaannya dengan semangat yang sama, tujuannya merdeka.
mempersatukan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ini bukan sesuatu yang gampang. Pekerjaan yang luar biasa yang harus dikerjakan. Setelah dipersatukan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote ini, barulah kita punya kekuatan baru. Kita sama-sama seluruh Indonesia melawan Belanda. Dan akhirnya kita bisa dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita masih berpikir seperti cara-cara kerajaan kita, merasa kuat sendiri, merasa hebat sendiri, melawan sendiri, kita mungkin kalau tidak ada Soekarno berpikir secara mempersatukan Indonesia duluan ini, kita belum merdeka. Untuk itu, saya katakan, sekarang Indonesia sudah merdeka. Indonesia ini harus dibangun. Untuk membangun Republik Indonesia ini, kita juga tidak boleh memikirkan dengan cara-cara biasa.